Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derek. Kali ini saya akan masuk dalam episode di mana saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian, termasuk juga dari komen. Cuma kali ini kebetulan yang bertanya langsung orangnya ada di sini. Salah satu dari tim Aji Strongman YouTube. Jangan lupa ya, nanti di follow tuh Aji ya. Yaitu Mas Rizky. Mas Rizky mau tanya apa, Mas? Ya, halo Mas Ade. Iya. Ya Mas, ini permasalahan yang akan kita kan akan menghadapi bulan puasa nih Mas ya. Betul. Permasalahan yang sering kita temui itu nggak jauh-jauh dari lambung. Oh gitu. Maksudnya asam lambungnya. Asam gitu. lambung, betul. Asam lambungnya punya masalah gitu. Permasalahan Kadang asam suka lambung. naik gitu ya. Dan saya pernah dengar dari Mas Ade juga tentang cuka apel ya. Kira-kira bisa dijelasin nggak Mas hubungannya antara cuka apel dan ini, apakah itu menjadi solusi buat teman-teman yang terkena asam lambung atau gimana? Terima kasih Mas Ade. Rizky, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, ini saya udah sering membahas di Dunia Derai ya. Ada yang judulnya asam naik ya, teman-teman boleh cek Dunia Derai asam naik, atau juga Dunia Derai misalnya cuka apel misalnya ya. Tapi saya ulang sekali lagi teman-teman, mumpung kebetulan kali ini saya bersama Close the Door, kita belum membahas soal itu. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, ada satu keunikan ya Mas Rizky ya, tiap kali kalau kita bicara makanan sehat gitu, atau kalau kita berbicara strategi sehat dalam hal pola makan, kita selalu membahas soal yang namanya sumber, 1, 2, penyajian, 3, jumlah, lalu juga timingnya gimana ya kan, kita seperti biasa seperti itu. Tapi yang kita lupa yaitu adalah apa sih sebenarnya sesungguhnya yang terjadi pada saat dimana makanan kita masukkan ke dalam mulut, lalu akhirnya dari makanan, proses makanan itu untuk akhirnya menjadi sebuah jaringan, itu tuh prosesnya terjadinya kayak apa gitu. Bagaimana badan punya kemampuan untuk membreakdown makanan, itulah sebenarnya salah satu juga sebuah proses yang penting yang kita mesti ketahui. Nah teman-teman sekalian, ada dua hal kalau kita berbicara dalam hal yang namanya pencernaan makanan. Satu yang disebut yang namanya acid, satu lagi yang disebut dengan namanya enzim. Acid, tingkat keasaman. Jadi dalam tingkat keasaman tertentu, maka badan akan aktivasi namanya si enzim tadi. Nah gimana sih cara kerjanya? Yang gampang aja teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara Mas Rizky, ludah kita. Ludah kita itu disebut dengan namanya salivary amylase. Salivary amylase atau saliva. Itu ludah kita itu kalau kita memakai hitungan satuan unitnya, kita pakai namanya pH scale. pH scale-nya itu di ludah kita itu pH scale-nya itu 7, Mas Rizky. 7 itu artinya tingkat keasamannya itu 0. Nggak ada tingkat keasaman. Tapi kalau Mas konsumsinya cuma sayur dan buah-buahan saja, si salivary amylase ini dia bisa, istilahnya bisa acting sebagai si acid tadi untuk bisa mengaktifasi enzim tersebut. Basically sebenarnya teman-teman nggak ada masalah kalau kita makannya hanya cuma sayur dan buah-buahan. Badan tidak membutuhkan tingkat keasaman yang tinggi. Jadi tingkat keasaman 0 pun juga kita bisa makan. Nggak ada masalah buat mencerna. Tapi begitu Mas Rizky makannya apa? Protein, makannya ada kandungan lemaknya dan sebagainya. Otomatis tingkat keasaman kita harus lebih tinggi, Mas. Nah uniknya kalau kita berbicara pH 7 di ludah kita ini berarti pH-nya normal ini, Mas, netral, dia bilang netral ya. Tapi uniknya Mas, semakin pH itu turun ke 6, ke 5, ke 4, 3, 2, 1 ya. Mas lihat nih di sini. Maka tingkat keasamannya justru meningkat, Mas. Kalau 6 berarti tingkat keasamannya 10 kali lebih asam dibandingkan dengan si ludah. Ke 5 tingkat keasamannya naik jadi 100, Mas. Keempat, tingkat keasamannya naik jadi 1000. 3 berarti jadi 10.000. 2 menjadi berapa, Mas? 100.000. Berarti 1 menjadi berapa, Mas? 1 juta. Benar ya? Nah, sekarang saya tanya sama Mas. Kalau kucing dan anjing, dia dikasih makan di bawah. Dia makan. Bahkan dia makan di tong sampah, kadang-kadang dia makan. Dia sakit perut gak, Mas? Ada gak anjing misalnya, aduh gue mah bro gitu? Nggak ada ya? Kenapa hal itu terjadi? Karena anjing dia punya tingkat keasamannya, dia punya kemampuan tubuhnya menciptakan tingkat keasamannya di sekitar 2. Jadi kalau 2 itu berarti berapa? Brother,
100.000 kali tingkat keasamannya lebih tinggi daripada istilahnya si ludah. Jadi kalau tingkat keasamannya tinggi berarti dia bisa mengaktifasi enzim lebih optimal lagi. Artinya apa teman-teman sekalian? Ini semua kalau kita berbicara yang namanya klaim daripada yang namanya si tingkat keasaman itu. Jadi dia bisa apa? Mencerna mineral lebih optimal, protein lebih optimal, lemak lebih optimal, apalagi yang lainnya. Virus, bakteri, kuman, itu semuanya dikalahin sama dia. Dianya nggak sakit, kenapa? Karena dia punya tingkat keasaman setinggi itu. Mas pernah tahu vulture atau burung gagak tahu? Dia bisa makan bangke. Vulture ininya 1. Anjing 2-3. Sekarang pertanyaan saya, manusia kalau normal bisa punya tingkat keasaman berapa sih yang tahu? Tahu nggak berapa? Iya, manusia normal. Jadi nggak stres, nggak punya toxicity gitu ya. Toxicity kan terjadi kan karena bisa chemical, bisa terjadi karena emotional, bisa karena juga karena hal seperti mungkin karena struktural atau mechanical, nggak banyak gerak, jadi stres gitu ya. Akhirnya nggak punya kemampuan untuk bisa punya istilahnya menunjukkan kecerdasan badannya. Nah, saya tebak-tebakan aja sama Mas Rizky. Manusia punya tingkat keasaman kemampuannya berapa? Anjing dan kucing di 2-3. Si burung gagak di 1-0 bahkan katanya. Manusia di mana, Mas? Tahu gak manusia di mana? Ingat gak ada satu statement zaman dulu orang tua sering ngomong. Belum 5 menit. Tahu belum 5 menit? Tahu ya? Jadi ketika dia makan dia jatuh. Tiba-tiba itu yang jatuh makanan di bawah diambil sama orang tua kita lalu dimakan. Pertanyaan saya, ayah gitu ya, misalnya, ya kok dimakan? Jawaban ayah kita dulu bilang apa? Belum 5 menit. Pas dia makan, pertanyaan saya, dia sakit perut gak? Dia nggak sakit perut, biasa-biasa aja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena manusia punya kemampuan 3-4 lah. Kira-kira 3 lah, kira-kira kalau teman-teman tahu. Jadi kalau 3 itu berarti kan 10.000 teman-teman, kali tingkat keasaman kita. Nah, nama kemampuan tubuh manusia untuk bisa menciptakan tingkat keasaman 10.000 kali itu disebut dengan namanya HCl. Hydrochloric acid is the strongest acid in our body yang memungkinkan tubuh manusia untuk bisa mencerna itu. Makanya kenapa tadi makanan kotor aja dia bisa makan. Kenapa? Karena tubuh manusia punya kekuatan sehebat itu. Cuma pertanyaannya adalah, apalagi dengan kondisi sekarang ketika kita mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle, kita masih ngerokok, makan sembarangan, kita alkohol dan sebagainya, manusianya nggak punya kemampuan untuk menciptakan tingkat keasaman ini. Jadi production of HCl ini jadi berkurang, Mas. Jadi makanya kenapa nggak memungkinkan dia untuk akhirnya bisa punya tingkat keasaman yang cukup. Nah, kalau tingkat keasaman yang nggak cukup, apa yang terjadi, Mas? Yang terjadi asam lambungnya naik karena katup di antara lambung sama si esofagus atau salurannya makanan itu tadi, itu katupnya kebuka, namanya LES. Ketika dia kebuka, makanya kenapa akhirnya naik dia asam lambungnya. Makanya kenapa kita ngerasa punya masalah sama lambung kita. Nggak enak. Nah, gimana caranya menutup si katup tersebut? Harus punya tingkat keasaman minimal paling nggak 3 atau 4. Nah, di antara 3 dan 4 atau yang dikenal dengan 3,5 atau kurang lebih 5.000 kali tingkat keasaman, kita bisa dibantu dengan apa? Dengan makanan fermentasi. Membantu meningkatkan tingkat keasaman kita. Contoh misalnya kalau teman-teman makan di Korea, sebelum makan disuruh makan kimchi. Misalnya di Chinese suruh makan biasanya acar dan sebagainya. Nah, fermentasi salah satu yang terbaik yang menurut saya adalah yang disebut dengan namanya ACV atau yang dikenal dengan namanya apple cider vinegar atau yang dikenal dengan namanya cuka apel. Nah, jadi paham ya teman-teman sekalian. Jadi cuka apel dia membantu untuk bisa apa? Untuk meningkatkan tingkat keasaman kita bisa sampai sekitar 5.000 kali lebih asam dibandingkan dengan kenormalan si neutral kita. Nah, pada saat itu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Akhirnya kita punya bantuan gitu karena kitanya terlalu stres, kitanya toxic lifestyle atau acidic lifestyle akhirnya tidak memungkinkan kita untuk memproduksi atau bikin itu. Nah, makanya kenapa kalau masnya nggak terlalu stres,
mungkin juga makannya bersih, nggak ngerokok, ini apa gitu, sebenarnya tanpa ini pun juga nggak kenapa-napa. Ya, tapi karena hampir sebagian besar dari kita pasti punya masalah itu, ya udah langsung aja berarti pakai apple cider vinegar. Nah, caranya gimana? Caranya 1 sendok makan ini harus didilute ke air. 1 gelas, segelas. Kenapa harus air segelas? Karena nggak mungkin kita langsung makan langsung. Karena tingkat keasamannya terlalu tinggi. Nggak bisa kita. Jadi harus dimasukin ke air. Supaya biar kita bisa mengkonsumsikannya. Jadi 1 sendok makan, bukan 1 sendok teh. 1 sendok makan masukkan ke gelas. 1 gelas saja, sedang lah gelasnya. Diaduk. Lalu habis itu tinggal minum. Airnya mau apa? Mau hangat? Boleh. Mau dingin? Boleh. Mau pakein lemon? Boleh. Mau jadi akhirnya tambahin stevia atau apa, akhirnya jadi kayak lemonade? Boleh. Lakukannya kapan? 1, sebelum makan. Jadi setiap makan. Kedua, sebelum tidur. Tujuannya apa sebelum tidur? Pernah dengar gak yang namanya fenomena fajar? Pernah dengar, Mas Rizky? Belum. Fenomena fajar adalah ketika pagi-pagi, ketika kita bangun, biasanya cenderung tingkat stress level kita meningkat. Karena kan kita nggak makan seharian. Nah, ketika stres kita meningkat, gula darah kita tinggi. Nah, jadi average gula darah kita di pagi hari, fasting glucose kita tuh tinggi. Tapi kalau kita minum sebelum tidur, apple cider vinegar, pada saat itu adalah apa? Nggak terlalu tinggi gulanya. Nah, jadi kebermanfaatannya juga itu. Kalau ceritanya tadi Mas bilang, oh mau ya boleh aja, nggak masalah. Tapi teman-teman sekali lagi, mohon jangan salah paham, saya juga tidak bertujuan atau tidak punya kapasitas dalam memberikan advice secara medis. Jadi kalau teman-teman memang punya masalah ulcers gitu ya, atau punya masalah tertentu, ada luka, ini semua teorinya patah. Ya, semuanya patah. Karena teman-teman harus ke dokter ya, harus ke konsultasi ke ahlinya. Tapi kalau saya cuma berbicara soal lebih kepada kayak orang sering, aduh kok asam lambungnya naik dan sebagainya, saya mencoba menjelaskan di sana. Ya, jadi caranya adalah pakai apple cider vinegarnya 1 raw. Ini saya kasih tahu. Ini kalau ada perang raw ini jadi raw war. Nyanyi Aji. 1 raw, 2 organik. 3 unfiltered. Dan keempat, with mother. Jadi kalau dia nanti ada pakai madu, pakai apa yang lain-lain, bukan itu. Juga bukan kayak wine vinegar ya atau apa, itu bukan itu teman-teman. Yang teman-teman mau adalah apple cider vinegarnya harus yang raw, organik, tidak difilter, with mother artinya masih ada polutan di sana. Nah ini yang nanti diaduk, 1 sendok masukin ke air. Minum sebelum makan pada saat jendela buka. Atau sebelum tidur, atau setiap makan. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi kurang lebih saya rasa mungkin itu penjelasannya udah cukup. Lumayan. Beberapa klaim daripada kebaikan apple cider vinegar sebenarnya sifatnya masih anecdotal, artinya bukan scientific teman-teman. Jadi makanya kenapa bisa diperdebatkan oleh orang. Tapi kalau menurut saya nggak ada salahnya teman-teman, silahkan. Ya, silahkan kalau seandainya mau mencoba itu. Tapi kembali lagi, kalau seandainya harus mencoba akar permasalahannya, kalau misalnya bisa berhenti merokoknya, berhenti untuk mengkonsumsikan alkohol yang berlebihan, berhenti punya opsi cara pandang yang melemahkan hati ya teman-teman sekalian, dan juga bisa punya lifestyle gaya hidup yang lebih sehat. Saya rasa kebutuhan kita terhadap sesuatu yang di luar sana untuk menyehatkan kita ya semakin berkurang karena kita punya tingkat kemandirian secara badan yang lebih baik, sehingga badannya sendiri production of HCl-nya akan lebih terjadi secara natural. Untuk lebih jelasnya lagi teman-teman silakan tadi seperti saya katakan boleh cek video-video kami selanjutnya yang berhubungan dengan apple cider dan juga dengan asam lambung naik. Makasih Mas, thank you. Teman-teman semoga bermanfaat tema hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan tanyakan saya. Kalau suka materi ini silahkan boleh di-share dengan senang hati. Thank you teman-teman, cheers.